Kemudian tentu ada tekanan politik, berbondong-bondong kita ke sana. Mari kita berbondong-bondong ke sana. Tapi saya punya pengalaman di 2019. Ketika saya mimpin di Jakarta, saya ini ngelola kota yang banyak orang-orang kena luka tembak. Saya datang ke rumah sakit. Di 2019 itu? 2019. Saya datang ke kamar operasi, karena saya sebagai gubernur di rumah sakit yang saya kelola, DKI kelola. Itu pun pasca putusan MK ya? Putusan semasa itulah. KPU ya? Saya lupa persis apa urutannya. Tapi krisis hasil. Yang rakyat terlibat. Dan apa yang terjadi? Saya lihat tubuh-tubuh yang kena, udah meninggal, anak-anak, ada bekas mesiu, ada bekasnya, bahkan sisa pelurunya atau apapun lah di situ ada dalam. Saya lihat di situ, saya ketemu orang tuanya, saya datangi rumahnya, dan satu tempat itu di sekitar Glodok, agak ke barat sedikit, saya lupa jembatan berapa di sana. Itu ketika saya tiba di tempat duka, ratusan pengemudi ojek itu sudah berada depan situ. Karena ayahnya adalah pengemudi ojek. Suasananya suasana orang marah, sedih, marah. Saya datang ketemu orang tuanya. Kemudian saya ikut angkat jenazahnya. Dan saya bicara di depan semuanya. Ini ada korban. Jangan kita tambah korban lagi. Ini ada korban hari ini. Kalau kita melakukan apa, nambah korban. Saya memilih hadir. Karena negara harus hadir dalam situasi krisis. Dan pada saat itu tidak ada pejabat manapun yang muncul di lapangan. Saya memilih hadir. Saya datang ke tiap rumah sakit. Saya datang ke tiap rumah yang kehilangan anggota keluarganya. Dan kita urus semua orang yang menjadi korban atas biaya DKI. Saya membuat peraturan gubernur. Saya buat peraturan gubernur bahwa kalau ada korban karena demonstrasi, karena konflik terkait dengan politik, maka Dinas Kesehatan diberikan mandat untuk mengeluarkan biaya untuk membiayainya, walaupun dia KTP-nya bukan Jakarta. Kenapa? Ya karena kita di ibu kota, ya kita uruslah warga negara Indonesia yang jatuh sakit di sini. Terus bukan KTP Jakarta, memang dia rakyat kita kok, rakyat Indonesia. Apa urusannya? Dia celaka, dia luka, dia kita biayai. Itu ratusan. Yang meninggal, saya lupa jumlahnya. Banyak. Saya lupa jumlahnya. Saya datangi. Dan saya mendatangi satu keluarga, Mas, yang anaknya hilang berhari-hari. Dan kita memiliki jenazah yang tidak ketemu rumahnya berhari-hari. Saya masih ingat, Mas, namanya Mas Husein, Mas. Namanya Husein. Tidak ada KTP, tidak ada. Kita nggak tahu nyarinya kemana. Sampai waktu itu perintahkan RT RW nyari siapa keluarga yang anaknya belum pulang. Hari ketemu keluarga ini, saya datang. Mas, bayangkan saya bertemu dengan ibunya, ayahnya, yang tidak pernah membayangkan mereka akan menguburkan anaknya. Tidak pernah membayangkan. Dan menguburkan anaknya kenapa? Karena konflik pilpres. Ratusan orang yang cedera, yang saya datangi rumah sakit itu, datang di berbagai wilayah. Kenapa? Konflik pilpres. Saya datang mengangkat jenazah karena konflik pilpres. 5 tahun kemudian Allah takdirkan saya menjadi calon. Dan ketika terjadi peristiwa ini, langsung saya bilang, ini kalau saya melakukan itu semua, yang jadi korban rakyat kecil. Yang petinggi-petingginya nggak akan merasakan. Sayanya nggak akan merasakan tuh pelurunya, nggak akan merasakan gebukan, nggak akan merasakan tuh konflik-konfliknya tuh. Yang merasakan tuh pasukan, teman-teman kita yang di bawah, yang penuh dengan semangat. Karena itu jaga, tetap bersemangat, tetap menekan MK. Menekan MK untuk apa? Untuk adil. Menekan MK untuk apa? Untuk berani. Tapi ada batasnya. Jangan agitasi yang membuat ini menjadi konflik terbuka. Jadi saya bersyukur ini semua selesai, nol. Tidak ada penguburan karena konflik akibat putusan hasil MK. Tidak ada penguburan karena putusan hasil KPU. Karena bagi saya setiap nyawa itu bernyawa. Setiap nyawa itu harus dilindungi dan jangan sampai jadikan korban. Ada masa perjuangan di mana jiwa raga kita
dipertaruhkan. Patut pertaruhkan. Tapi ini adalah sebuah perdebatan yang dibuat di dalam MK, Majelis Hakim, dengan tim hukum dan dorongan dari publik untuk mengawasi, untuk minta adil. Tekanannya di situ. Tapi ada batasnya. Nah, kalau tidak, seperti yang saya rasakan dulu, Mas, dan pengalaman mengelola mereka-mereka ini semua, Mas, yang menjadi korban itu, saya merasakan betul mereka juga ujungnya tidak dapat perhatian yang cukup. Kehilangan anak itu tidak pernah bisa diganti dengan santunan sebesar apapun yang disampaikan dengan sesantun apapun. Nggak bisa. Nggak bisa, saya rasakan sekali. Nah, jadi Mas, ketika menghadapi ini, saya malah ingin menunjukkan bahwa di dalam berdemokrasi ada kompetisi, ada penyimpangan-penyimpangan. Itu tidak boleh kita lupakan. Nggak boleh. Itu harus dikoreksi. Bahkan kemarin ketika KPU bersidang penetapan hasil, saya memilih hadir. Sambil saya katakan, semua yang menjadi permasalahan harus dikoreksi. Tapi kita hormati hasilnya. Jangan sampai nggak dihormati hasilnya, Mas. Hormati keputusan MK harus dihormati. Rusak tatanan bernegara kita. Nah, jadi pengalaman di posisi yang bergonta-ganti itu, Mas, membuat saya ketika pasca 20 Maret mengatakan kita jaga